Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi wa'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, Islam dan hidayah, nikmat kesehatan, kesempatan, kehidupan, kelapangan waktu yang telah Allah berikan pada kita. Ketika bangun di pagi hari, Allah masih hidupkan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Dia akan memaknai bahwa setiap kehidupan yang telah Allah berikan kepada dia, tandanya adalah agar kita harus semakin lebih baik. Yang belum banyak bersujud, silakan bersujud. Yang belum banyak berzikir, silakan berzikir. Yang belum banyak membaca Quran, silakan membaca Al-Quran. Yang belum banyak berbuat kebaikan, silakan berbuat kebaikan. Selagi kesempatan itu masih ada, selagi kening masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi lisan ini masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi anggota tubuh kita ini masih bisa beraktivitas kebaikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua nikmat itu dicabut, ketika kesempatan itu tidak ada lagi, maka alangkah rugi dan celakanya dan menyesal yang tidak akan bertepi karena kita tidak punya lagi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang paling tepat ketika kita mensyukuri nikmat kehidupan adalah kita harus semakin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan semua kesempatan, fasilitas yang Allah berikan kita jadikan sebagai sarana dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh, orang tua kami yang Allah muliakan, Bapak, Ibu, para hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang mulia dan singkat ini, insyaallah saya akan memberikan tausiah terkhusus kepada diri saya sendiri dan kita semuanya. Wa tawassabil haqq wa tawassabis sabr, sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Adapun topik ataupun tema pada kesempatan subuh yang berbahagia ini adalah tentang marah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Marah atau amarah, aktivitas kegiatan yang paling sering kita lakukan. Tidak lepas dari setiap manusia memiliki sifat ini, memiliki aktivitas ini, yakni marah. Dan sebenarnya bagaimana Islam memandang persoalan marah ini? Marah merupakan suatu sifat fitrahnya manusia. Bahkan ini bukan sebuah aib. Jadi ketika kita punya rasa marah, kita pernah marah, itu merupakan suatu sunatullah, fitrah. Artinya memang ada dalam diri manusia. Bahkan Allah pun marah, Allah pun pernah marah. Dan juga baginda Rasulullah SAW juga pernah marah. Tapi jadi persoalan dalam konteks apa marah itu dilakukan. Marah seperti apa yang dibolehkan? Marah seperti apa yang bisa ditolerir? Allah jelas marah ketika hambanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Rasulullah SAW itu marah cuma dalam satu urusan, ketika menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika umatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berkaca kepada diri kita, kita marah dalam momen apa?
Apakah kita marah ketika menyaksikan kemaksiatan, ketika manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita marah dikarenakan sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Maka kita mencoba mengkategorisasikan marah seperti apa yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, dan ada beberapa hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang persoalan marah ini. Dari Abu Hurairah, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Beri aku nasihat dan yang mana aku bisa melaksanakannya." Kata Rasulullah, "La tahdab." Jangan marah. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah?" Karena dia mencoba ingin menggali apa lagi nasihat yang Rasulullah berikan kepada dia. Pertama Rasulullah menjawab, "La tahdab." Jangan marah. Kemudian bertanya lagi kata Rasulullah, "La tahdab." Yang kedua kalinya. Kemudian bertanya lagi, seorang ini bertanya lagi, dia berharap ada jawaban yang lain dari Rasulullah SAW. Dan ternyata yang ketiga kalinya juga baginda Rasulullah SAW menjawab, "La tahdab walakal jannah." Jangan marah, bagimu surga. Jadi 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah, bagimu surga. Juga hadis dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar, ketika beliau kata Ibnu Umar, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah suatu amalan yang amalan itu akan bisa aku lakukan dan mudah bagiku." Maka kata Rasulullah, "La tahdab." Jangan marah. Dan begitu juga hadis dari Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah menurut kalian orang yang paling perkasa? Siapakah menurut kalian orang yang paling kuat?" Maka sahabat menjawab, "Orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengalahkan orang lain secara fisik. Orang yang punya kekuatan, power, tenaga yang banyak." Kata Rasulullah, orang yang perkasa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari persoalan ini, marah ini merupakan sesuatu yang sederhana di mata kita, tetapi sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan penyebab dosa kecil dan besar. Jadi kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya dosa kecil maupun besar itu disebabkan 3 perkara. Perkara yang pertama adalah seseorang yang menggantungkan urusan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kecil maupun besar ditentukan sangat tergantung kepada 3 aspek. Yang pertama adalah manusia menggantungkan urusan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni jatuh kepada sifat syirik. Jadi ketika dia berharap selain kepada Allah, meminta selain kepada Allah, masih memiliki harapan kepada makhluk, masih menggantungkan asa kepada makhluk, jatuh kepada sifat syirik. Dan yang kedua, pangkal dosa kecil besar yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah seseorang yang tidak mampu menahan emosinya. Seseorang yang tidak mampu menahan emosinya itu akan jatuh kepada perkara menzolimi dan membunuh. Dan yang ketiga, penyebab dosa kecil dan besar yang ketiga adalah seseorang yang tidak mampu dan tidak bisa mengelola syahwatnya. Ini akan jatuh kepada zina. Jadi semua dosa kecil dan besar yang kita lakukan itu berpangkal kepada 3 aspek ini. Kalau tidak persoalan syirik, persoalan emosi. Kalau tidak persoalan syahwat. Hanya 3 itu persoalannya, pangkalnya. Dan cabang-cabang berikutnya juga berawal dari 3 perkara ini. Mungkin hari ini kita tidak pada level menyembah berhala. Kita tidak ada, alhamdulillah di kita tidak ada sampai pada level itu. Tetapi kalau ada persoalan di hati, yakin tidak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ada. Yakin tidak hidup kita ini bergantung kepada manusia, mungkin masih ada. Begitu juga di level menahan emosi, mungkin sampai level membunuh tidak ada. Tetapi rumah tangga yang bercerai, persoalan tidak mampu menahan emosi. Tetangga sama tetangga tidak berteguran sampai berhari bertahun-tahun, persoalan emosi. Sesama antar saudara kandung tidak teguran dan berselisih paham, persoalan emosi. Dan berbagai macam persoalan konflik sosial di masyarakat, di jalan raya, di kantor, di profesi kita dan sebagainya, itu dikarenakan persoalan emosi. Kemudian syahwat, mungkin tidak sampai pada level zina, tapi tidak mampu mengelola mata,
tidak mampu mengelola lisan, tidak mampu menahan syahwat dan sebagainya, itu dikarenakan tidak bisa mengelola dan menahan syahwatnya. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka oleh karena itu marah salah satu dari pangkal penyebab dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan berbahagia ini kita mencoba apa penyebab marah, sampai Rasulullah peringatkan para sahabat, beri aku nasihat yang sederhana dan terbebas dari neraka. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku satu nasihat yang mana aku terbebas dari api neraka. Jawab Rasulullah dalam hadis yang lain, la takhdab walakal jannah. Jangan marah. Jangan marah juga akan terbebas dari azab api neraka. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka ketika kita sudah memahami bahwa marah ini merupakan memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita, memecah belah, mencerai-berai dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan mencampakkan kita kepada neraka, maka kita perlu tahu apa saja sebab amarah itu terjadi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, itu membuat beberapa penyebab-penyebab mengapa marah itu muncul. Yang pertama adalah dikarenakan kesombongan. Sombong ini tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain, padahal dia tahu itu sebuah kebenaran. Contoh ketika dia dinasihati, dia tidak terima. Tidak terima ini bisa dilontarkan secara lisan, dibalas langsung, atau dalam hati. Ini siapa sih yang nasihat saya nih? Budak yang baru 2 hari, yang pendidikannya masih rendah, kemudian belum banyak pengalaman, tiba-tiba memberikan nasihat kepada saya. Dan dia tahu itu sebuah kebenaran dan dia tolaknya. Ini sombong. Jadi begitu banyak orang tidak terima dinasihati dan dia marah. Contoh, pimpinan tidak terima dinasihati oleh anak buahnya, atau suami tidak ridho dinasihati oleh istrinya, atau seorang ayah tidak terima dinasihati oleh anaknya, atau tetangga sebelah tidak terima dinasihati oleh tetangga sebelah yang lain. Hanya persoalan menasihati itu bisa menjadi konflik yang panjang. Jadi dikarenakan apa? Kata Imam Al-Ghazali, karena kesombongan. Dia merasa dia lebih benar dan orang lain tidak berhak untuk memberikan nasihat kepada dia. Puncaknya siapa? Firaun. Dia tahu sebuah kebenaran bahwa Allah lah penciptanya, Allah lah Tuhannya. Jadi karena dia merasa sombong, dia merasa benar dan sebagainya, maka muncul sikap penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sombong. Dan sombong ini kata Ibnu Qayyim, kata Imam Al-Ghazali, itu bisa diobati dengan tawadhu, dengan rendah hati. Kita tidak peduli siapapun yang memberikan nasihat kebaikan itu kepada kita, selagi nasihat itu baik dan benar dan menyelamatkan kita kepada surganya Allah, menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan menyelamatkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah nasihat itu. Itu namanya tawadhu. Dan penyebab yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah ujub. Ujub ini merasa hebat, merasa bangga dengan kemampuan, bangga dengan status sosial, bangga dengan pangkat, bangga dengan gelar, bangga dengan dan sebagainya. Ujub, merasa bangga, merasa memiliki kemampuan lebih daripada yang lain. Dan ini juga sangat banyak kita saksikan dalam kehidupan kita, orang-orang sombong dengan orang-orang yang merasa tinggi, merasa hebat dengan status sosial yang dimilikinya, sehingga dia merendahkan orang lain. Maka sifat ujub ini itu bisa dikelola, bisa diobati dengan kembali mengingat dari mana Allah menciptakan kita. Kita dulunya dari tidak memiliki apa-apa menjadi apa-apa. Dulu kita seseorang yang hanya kecil, Allah besarkan. Kita tidak berilmu, Allah berikan ilmu. Kita tidak punya rezeki, Allah berikan rezeki. Kita tidak punya status sosial yang tinggi di masyarakat, Allah berikan status itu. Kembali mengingat, ketika Allah mencabutnya kapan-kapan, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan kehidupan sosial pada hari ini, ketika dia menjabat contohnya, begitu banyak fasilitas, begitu banyak penghargaan, begitu banyak pengakuan-pengakuan dari masyarakat. Tetapi ketika status itu hilang, non-job contohnya, maka hilanglah penghargaan, fasilitas, pengakuan, penyanjungan dan sebagainya, dan dia kembali kepada manusia seperti biasa. Maka kata Imam Ghazali, harus kembali mengingat hal-hal seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian obat marah, setelah kita paham, kita tahu penyebab marah dan sebagainya, apa obatnya?
Obat yang pertama adalah kita harus mengetahui keutamaan menahan marah. Maka Umar bin Khattab pada suatu hari kesempatan dia marah kepada salah seseorang dan diperintahkan untuk memukulnya. Berada sahabat nasihatinya, wahai Umar, ingatlah perintah Allah, maafkanlah mereka, santunlah kepada mereka dan maafkanlah mereka. Maka Umar bin Khattab tidak jadi memukul orang tersebut. Dia kembali merenung dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita coba mempelajari kisah-kisah para nabi dan para sahabat. Rasulullah SAW juga pernah marah. Kemudian marah itu hanya karena umatnya, sahabatnya, kaumnya menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan marah ini bisa dikelola. Ketika Rasulullah menghadapi suatu sikap, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada satu kesempatan Rasulullah dan menerima tamu, sahabatnya datang ke rumahnya. Dalam pertemuan itu tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, datang membawakan minuman untuk tamu dan Rasulullah. Tiba-tiba Aisyah menjatuhkan hidangan itu, yang dipegangnya itu, gelas dan talam-talamnya sekali itu dijatuhkan di depan Rasulullah dan tamunya. Ini jelas tamunya kaget luar biasa, ya. Bapak ibu lah contohnya, kalau ada tamu datang, istri bawakan air, tiba-tiba dia hempaskan gelas sama dalam itu di depan. Kira-kira bisa dibayangkan apa yang terjadi, ya. Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ibundamu itu lagi cemburu. Jadi ternyata Aisyah itu lagi cemburu dengan istri-istri yang lain. Jadi ada suatu sikap mungkin menurut Aisyah, Rasulullah itu lebih kepada istri yang lain, maka muncul cemburunya. Maka itu dilampiaskan ketika Rasulullah menerima tamu. Jadi Rasulullah tidak marah. Kata Rasulullah, ibundamu itu lagi lagi cemburu. Ini kemampuan memanage emosi, mengelola emosi dan tidak menjadi suatu kemarahan. Begitu juga ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif, ketika dakwahnya begitu luar biasa ditolak di Mekah, beliau berangkat ke Taif, jalan kaki 80 km sekali jalan bersama sahabatnya Zaid bin Harithah. Dia ketuk pintu di rumah orang Taif selama 14 hari satu-satu, menawarkan Islam, satu pun tidak ada yang mau. Justru yang didapat oleh baginda adalah lemparan batu, lemparan kotoran, cercaan sepanjang 7 kilo dari pintu Taif sampai ke gerbang keluar Taif 7 kilo, dilempar terus. Bahkan riwayat menyebutkan dari Taif sampai ke gerbang Taif keluar itu berceceran darah Rasulullah SAW karena lemparan batu. Malaikat pun marah gitu. Ya Rasulullah, sesungguhnya kata malaikat, ya Rasulullah, Allah telah menyaksikan apa yang terjadi kepadamu oleh kaummu, dan Allah menawarkan kepadamu gunung Taif ini akan dihancurkan kepada Taif kaumnya karena kezaliman mereka kepada dirimu. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai para malaikat, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini salah satu strategi mengelola. Jadi Rasulullah tidak jadi marah. Mengapa? Karena kata Rasulullah, sesungguhnya kaumku itu tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita mendapati seseorang yang berperilaku seperti itu, maka segera kembalikan bahwa mereka kaum yang tidak mengetahui. Kita orang yang mengetahui. Kalau kita sama juga dengan mereka, berarti kita sama-sama tidak mengetahui. Contoh di jalan raya ketika bersinggungan, berbenturan dan sebagainya, mereka marah, kita tidak usah marah karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Begini strateginya. Kata Rasulullah, jangan, karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Dan terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dalam suatu kesempatan masuk masjid di malam hari yang gelap gulita, yang mana di dalam masjid itu para jamaah lagi tiduran, lagi i'tikaf. Para sahabat, para kaumnya pada waktu itu lagi berbaring i'tikaf di masjid dan gelap suasananya. Maka masuklah Umar dengan ajudannya. Karena Umar pada waktu itu adalah khalifah Amirul Mukminin pada masa Bani Umayyah, khalifah yang kelima. Dia masuk ke dalam masjid tanpa sadar, tanpa sengaja tersepaklah kaki salah seorang peserta yang lagi i'tikaf itu. Karena gelap, tak sengaja tersepak. Maka terbangunlah orang yang tersepak itu. Apa katanya? Anta himar. Anta himar itu Anda keledai.
Mungkin sebagai bentuk apa? Spontanitas emosi karena kakinya ditendang. Anta himar? Kata Umar, la, ana Umar. Bukan himar, saya Umar. Dan ajudan ini sudah protes, ya Umar, dia itu menghina dirimu. Engkau dibilang himar. Apa kata Umar? Tidak. Dia tidak bilang saya Umar, dia bilang saya apa? Dia bilang saya himar. Dan saya jelaskan saya bukan himar, saya Umar. Dan akhirnya kejadian itu berlalu, Umar berlalu dan selesai urusannya. Kira-kira kalau seandainya Umar marah gitu ya, wajar kan? Tetapi Umar mencoba, ini namanya istilah mengelola persepsi. Mengelola persepsi. Jadi bisa jadi dia ingin menghina Umar sebenarnya. Apakah Anda himar? Tidak nampakkah kami sedang berbaring, kau lewat tidak lihat-lihat lagi, begitu ya kira-kira. Tetapi kata Umar, tadi kembali dia mengelola persepsinya sehingga agar tidak terjadi konflik yang panjang. Artinya berhusnuzon kepada saudaranya. Jadi kalau seandainya kita dalam kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, terjadi hal-hal yang akan memancing konflik kemarahan, kita berhusnuzon saja kepada dia. Pertama, bisa jadi dia tidak mengetahuinya, atau mungkin dia belum paham, atau mungkin benar-benar tujuannya dia tidak tahu. Tadi bisa jadi menurut Umar, orang yang ditendang tadi tidak tahu, jangan-jangan dia masih mengira bahwa itu adalah keledai yang menendangnya. Tetapi Umar menjelaskan, saya bukan himar, saya Umar. Selesai perkara, konflik pun tidak jadi panjang. Coba kalau seandainya Umar menggunakan kekuasaan politiknya, dia seorang Amirul Mukminin, dia punya ajudan, punya staf dan sebagainya, selesai itu urusan. Mungkin diciduknya orang yang berkata seperti itu. Tetapi kembali Umar tidak memperpanjangnya, dia cukup mengelola hatinya saja. Ini tidak diperpanjang, jangan-jangan mereka benar-benar tidak mengetahui bahwa saya adalah Umar, atau mungkin dia beranggapan memang himar yang lewat itu bukan Umar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah subuh ini memberikan makna bagi kita, khusus bagi diri saya sendiri dan terutama Ramadan yang mulia ini. Salah satunya adalah kita mampu menahan amarah. Bahkan Allah jamin surga bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Dalam surah Ali Imran, auzubillahi minasyaitonirrajim, yusari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-sama'u wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala yang surganya seluas langit dan bumi, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa di antara mereka? Alladzina yunfiqu was-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak di jalan Allah senang maupun susah, sempit maupun lapang, ada maupun tidak ada. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Dan wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan salah satu maksud di sana adalah mampu menahan amarah. Allah janjikan surga seluas dari langit dan bumi. Mudah-mudahan Ramadan ini mentarbiah kita, melatih kita untuk mampu mengelola emosi kita, dan kita hanya berhak marah ketika ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agama ini dihinakan, Islam direndahkan, ulama-ulama kita dilecehkan dan sebagainya, baru kita berhak untuk marah karena agama direndahkan. Tetapi selain itu, hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, mari kita kelola emosi kita, kita kelola perasaan kita agar kita tidak terjebak kepada perilaku-perilaku syahwat dan sebagainya sehingga merusak hubungan antara sama manusia, merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.